mengikuti pembelajaran ini, Bapak minta dulu kalian ikuti kata-kata Bapak. Tangan kalian seperti ini, ya. Fokus, tangannya seperti ini. Oke. Nah, pandangan kalian fokus ke tangan kalian. Jangan lihat kiri dan kanan, jangan lihat ke depan, tetap fokus ke tangan kalian masing-masing. Ya, fokus. Nah. Tatap tangan itu, setiap tarikan nafas kalian, dia semakin keras. Semakin ditekan, semakin keras. Semakin keras dia, semakin keras, semakin keras. Berupaya kalau untuk melepaskannya, dia semakin keras. Semakin kalian berupaya untuk melepaskan, dia semakin keras. Ya. Kalaulah cita-cita kalian diibaratkan dengan yang ada di dalam tangan itu, maka cita-cita itu akan bertahan dia. Potensi kalian akan berkembang semakin tinggi, semakin besar potensi itu. Dengan cita-cita kalian, kejar impian kalian, dan impian kalian itu tidak boleh lepas begitu saja. Sampai di situ, fokus. Yang bisa melepaskan, silakan dilepaskan. Yang bisa melepaskan, lepaskan. Yang tidak, tetap di tempat. Ada yang bisa melepaskan? Rapi, Pak. Yang tidak bisa? Yang tidak bisa? Yang nggak bisa? Yang tidak bisa tetap. Perhatikan Bapak. Oke? Perhatikan Bapak. Tarik nafas. Tiup ke tangannya. Lepas. Bu jigong. Lepas. Lepas. Nah. Oke? Lepas. Nah, lepas. Kasih aplaus. Artinya apa? Artinya dari permainan sederhana itu kalian punya potensi untuk fokus. Ya, fokus kalian, karena materi kita pada pagi ini adalah mengenali potensi. Ya, Bapak acak. Potensi itu apa? Kemampuan. Penyit? Suatu keahlian. Suatu keahlian. Kemampuan ya. Kemampuan. Yang lain? Apa itu potensi? Potensi, kemampuan, kelebihan. Nah, perhatikan slide yang Bapak tayangkan. Ya. Ada kuncinya supaya kita tahu potensi itu. Ya. Ada di slide itu ada kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Ada gaya belajar, ada pengenalan bakat dan minat. Nah, pagi ini kita akan melihat kecerdasan kalian di mana. Setelah kalian tahu kecerdasan kalian, maka kalian akan mudah. Perhatikan itu. Mampu mengarahkan cita-cita kita, ya. Setelah tahu kita potensi kita di mana. Setelah itu, menghindarkan siswa atau diri Anda sekalian dari salah jurusan atau salah langkah. Pertanyaan Bapak, adakah di antara kalian di dalam kelas ini yang salah dalam memilih jurusan TKJ? Angkat tangan. Oke, satu orang. Kenapa memilih TKJ? Ikut sepupu. Setelah kamu masuk di jurusan TKJ, kira-kira sesuai enggak dengan dunia kamu? Tidak. Duniamu di mana? Di mana potensinya? Di cita-citanya ingin jadi apa? Psikolog. Jadi psikolog. Yang lain? Nah, Bapak yakin cita-cita kalian dulu waktu SMP dengan sekarang beda, betul? Betul. Ya. Setelah masuk di SMK, cita-citanya bertahan enggak? Tidak. Apa cita-citanya sekarang yang sesuai dengan TKJ itu? Hah? Apa? Nah, untuk mengetahui kecerdasan itu nanti Bapak akan sebarkan asesmen. Kalian isi nanti asesmen itu atau sejenis angket, kalian akan tahu di mana kecerdasan kalian yang majemuk itu. Selama ini mungkin
mungkin kalian beranggapan, oh saya nggak jago Pak dalam matematika. Saya kurang paham dengan ilmu menghitung. Berarti kecerdasan kalian bukan di situ. Nah, apakah orang yang tidak paham matematika, tidak menguasai rumus dikategorikan orang yang tidak pintar? Tidak. Why? Kenapa lagi? Karena masih banyak lagi pembelajaran kalian yang bisa, nggak cuma SMTK yang bisa. Oke. Kamu? Kenapa? Orang yang tidak jago matematika apakah dikategorikan orang yang tidak pintar? Tidak. Karena masih banyak lagi kecerdasan yang lain. Di antaranya itu ada kecerdasan verbal linguistik. Mampu berkomunikasi yang baik, suka membaca puisi, jago sastra. Dia nggak jago memang di matematika, tapi dia ahli di bidang sastra. Siapa? Ini salah satunya, contoh Hairil Anwar. Ada lagi kecerdasan kalian lihat itu kecerdasan kinestetik. Apa itu kinestetik? Di bidang olahraga. Lihat kalian, Megawati, salah seorang atlet voli terkenal. Bukan hanya di Indonesia, tapi sudah mendunia. Sempat dia gabung dengan klub bola voli di Korea. Dia nggak tinggi pendidikannya, nggak jago, nggak bisa dia bikin pesawat, nah. Ya, nggak pandai juga berpuisi, tetapi dia jago di bidang kinestetik. B.J. Habibie, sesuai slide yang kalian lihat, dia nggak jago di bidang olahraga. Suruhlah Bapak B.J. Habibie itu kalau dia masih hidup, suruh main bola kaki, mungkin dia nggak jago kali, tetapi dia memiliki kecerdasan logistik matematis. Bahkan sampai sekarang rumus B.J. Habibie masih dipakai di Jerman. Itulah saking cerdasnya dia, karena dia cerdas di bidang logistik matematis. Iwan Fals tidak bisa bikin pesawat, tidak ahli di bidang sepak bola, tetapi dia bisa di bidang musik, artinya dia cerdas di bidang seni. Nah, untuk itu, supaya kalian nggak bingung, silakan diisi link kecerdasan yang akan Bapak sharekan ke salah satu teman kalian. Ya, Bapak share ke Dela ya. Mana Dela? Nanti share ke yang lain ya Dela. Isi angket itu nanti, maka akan ketahuan di mana cerdasnya kalian. Dan, Pak share. Share ke yang lain nanti ya. Kecerdasan. Apa itu? Karakteristik adalah Dari depan, kemampuan dari depan. untuk mengenali, membedakan antara makhluk hidup, tumbuhan, hewan, serta kepekaan terhadap memahami alam. Nah, berarti kamu orangnya orang naturalis, ya kan? Nah, cocok nggak dengan jurusan TKJ? Enggak. Enggak. Berarti gak salah jurusan. Enggak ada pula jurusan peternakan di sini, Pak. Kalau ada tadi itu Nah, besok kalau kuliah boleh ambil di peternakan boleh. enggak kuliah, Pak. Ya, kerja. Langsung kerja aja. Berarti ada Oke, mantap, mantap. dua orang
Naturali 1. Apa? Coba. Kan dari orangnya baru Dari orangnya baru. orang ini kan rekam dari depan gini. Laptop. 3 interact. Coba baca apa? Ya, baca. Nanti cinta. Apa? Baca. Itu nggak bagus video itu pasti. Kamu orang logistik matematis? Ya, suka matematik. Lumayan kan? Kan karena maaf kata orang tuanya kan IPA nih, guru IPA. Ya, turun juga sama anaknya. Pas. Oke, yang kedua Bang. Cuma satu. Oke, satu yang logistik matematis. Yang senang belajar matematika. Nanti kalau semuanya, setelah kalian mengisi asesmen tadi mengenai macam-macam kecerdasan manusia tadi yang disebut dengan kecerdasan majemuk, kalian telah menemukan di mana kecerdasan kalian. Karena bervariasi tadi, ada interpersonal, ada intrapersonal, ada logistik matematis, ya. Setelah kalian tahu di mana kecerdasan kalian itu, tinggal kembangkan lagi. Ya, kembangkan lagi supaya apa? Supaya nanti kalian mengejar cita-cita kalian mudah. Nggak salah dalam memilih jurusannya, nggak salah dalam memilih karir. Ya, itulah hikmahnya kita mempelajari tentang mengenali macam-macam kecerdasan. Di antaranya adalah mengenal potensi diri. Mungkin itu saja pertemuan kita pada siang pagi yang berbahagia ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Dan minggu berikutnya kita akan menggali lagi tentang model gaya belajar. Karena model gaya belajar itu ada 2, ada 3, ada visual, ada auditori, dan ada kinestetik. Ya, minggu besok akan kita pelajari lagi. Itu saja pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini. Terima kasih.